Oke, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem dispersi. Sistem dispersi adalah penyebaran secara merata dari suatu zat ke zat lainnya saat zat itu dicampurkan. Jadi misalnya ada zat A dan zat B dicampurkan, lalu penyebaran secara meratanya itu disebut sistem dispersi. Nah, di sistem dispersi ini contohnya itu adalah tepung kanji yang dimasukkan ke dalam air panas akan membentukkan sistem dispersi. Yang dimana di dalam sistem dispersi terdapat dua hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah zat terdispersi atau fase terdispersi dan medium pendispersi. Apa sih itu zat terdispersi dan medium pendispersi? Pertama, zat terdispersi pada kasus tadi tepung kanji dan air. Zat terdispersinya ini adalah tepung kanji atau bisa kita sebut sebagai zat pelarutnya, zat yang terlarut. Nah, kalau misalnya medium pendispersi itu adalah mediumnya itu apa? Jadi kan tadi kita mencampurkan tepung kanji dan air, berarti mediumnya adalah air. Atau medium pendispersi bisa juga kita sebut sebagai zat pelarutnya. Sekian dari saya, Adira Tasya Natania, absen 211 MIPA 1. Halo semuanya, nama saya Abibi Febriastuti, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 1. Nah, tadi kita udah dengar dari Adira Tasya tentang pengertian dari sistem dispersi. Nah, apa kalian tahu bahwa sistem dispersi ini bisa dibagi loh? Nah, sistem dispersi ini bisa dibagi sesuai dengan ukuran partikelnya. Nah, sistem dispersi ini dikelompokkan jadi berapa aja sih? Ada 3 nih. Nah, di sini ada suspensi, terus ada larutan, dan ada koloid. Nah, masing-masing dari pengertian ini, suspensi, larutan, dan koloid akan dijelaskan oleh teman yang selanjutnya. Nah, gimana sih agar kita tahu perbedaan dari suspensi kasar dengan larutan? Nah, secara singkatnya, perbedaannya itu dari suspensi kasar dengan larutan itu perbedaannya itu tampak jelas dari homogenitasnya. Nah, apa sih homogenitas itu? Nah, homogenitas itu adalah suatu kesamaan yang terdapat pada suatu sistem atau kelompok. Nah, tapi kalau misalkan antara larutan dengan koloid atau koloid dengan suspensi, itu akan sulit sekali untuk dibedakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alma dari 11 MIPA 1 nomor 3 akan menjelaskan tentang suspensi pada bab sistem koloid. Di presentasi ini saya juga akan sambil menjelaskan, saya akan membandingkannya dengan praktikum yang telah kita lakukan. Nah, pertama-tama itu definisinya. Definisinya itu sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif lebih besar tersebar merata dalam medium pendispersinya. Umumnya campuran heterogen. Contohnya endapan hasil reaksi yang dicampur dengan air. Nah, yang di praktikum yang telah kita lakukan itu contohnya adalah kopi. Ini air, lalu dimasukkan kopi. Nah, bisa dilihat definisinya benar, yaitu partikelnya lebih besar. Nah, lanjut. Sistem dispersi yang tidak stabil. Kenapa disebut tidak stabil? Karena jika tidak diaduk terus-menerus akan mengendap akibat gaya gravitasi bumi. Seperti di sini nih. Ini harus diaduk terus-menerus. Jika didiamkan, bisa terlihat kalau misalnya ini akan lama-kelamaan akan mengendap. Seperti di video yang ini. Terlihat kayak tidak tercampur sempurna, masih kayak ada endapan-endapannya gitu. Dan saat disaring pun nanti juga akan ada terlihat endapannya. Cepat lambat suspensi mengendap tergantung pada besar kecilnya ukuran partikel zat terdispersi. Jadi semakin besar itu dia semakin cepat. Untuk memisahkan suspensi dapat dilakukan dengan proses penyaringan atau filtrasi. Ini yang kita lakukan juga. Nih. Ini disaring
atau difiltrasi. Nah, di sini adalah endapannya. Nah, endapan hasil reaksi berupa suspensi yang ukurannya sangat kecil sehingga sukar terpisah. Untuk mempercepat permisahan, dilakukan sentrifugasi dengan alat sentrifugasi atau alat pemutar dengan kecepatan tinggi. Jadi sekiranya itu aja berkaitan tentang suspensi. Terima kasih. Larutan merupakan sistem dispersi yang ukuran partikel-partikelnya sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan antara partikel pendispersi dengan partikel terdispersi, walaupun menggunakan mikroskop dengan tingkat perbesaran yang tinggi. Partikel pendispersi merupakan partikel atau zat pelarut dalam satu larutan, atau zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lainnya dalam larutan. Sedangkan partikel terdispersi merupakan partikel atau zat terlarut dalam larutan atau zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan. Secara sederhana, larutan dapat diartikan sebagai campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Disebut campuran karena susunannya atau komposisinya dapat berubah. Disebut homogen karena susunannya begitu seragam sehingga tidak dapat diamati adanya bagian-bagian yang berlainan, bahkan dengan mikroskop optis sekalipun. Fase larutan dapat berwujud gas, padat, ataupun cair. Larutan gas misalnya udara, larutan padat misalnya perunggu dan paduan logam yang lain. Larutan cair misalnya air laut, larutan gula dalam air, dan lain-lain. Tingkatan ukuran partikel larutan adalah molekul atau ion-ion sehingga larutan merupakan campuran yang homogen dan sukar dipisahkan dengan penyaringan atau alat sentrifugasi. Lalu, karena ukuran partikel zat terdispersi dengan medium pendispersinya hampir sama, maka sifat zat pendispersi dalam larutan akan terpengaruh dengan adanya zat terdispersi tersebut. Salah satu contohnya, jika ke dalam air ditambahkan garam dapur, air akan membeku di bawah suhu 0 derajat Celcius. Semakin banyak garam yang ditambahkan, maka semakin besar penurunan titik bekunya pada air tersebut. Saya Bimo, absen 7 dari 11 MIPA 1 akan menjelaskan tentang koloid. Koloid pertama-tama, koloid berasal dari kata kolia yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti lem. Pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Graham pada tahun 1861. Koloid sebenarnya merupakan sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan tetapi lebih kecil daripada suspensi. Ya, pada umumnya koloid memiliki ukuran dari 1 Nm sampai 100 Nm. Karena ukuran koloid yang relatif kecil, maka tidak dapat diamati hanya dengan mikroskop biasa, tapi harus menggunakan mikroskop ultra atau mikroskop dengan tingkat perbesaran paling tinggi. Di bawah ini ada perbedaan suspensi, koloid, dan larutan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat siang Ibu Silvi, jadi saya Arvano Artasya Putra Suryawan dari 11 MIPA 1 nomor absen 6 ingin menjelaskan tentang tabel perbedaan dari suspensi, koloid, dan larutan. Di sini terlihat unsur perbedaannya ada 4, yaitu ukuran partikel, penampilan fisis, kestabilan, dan cara permisahan. Nah, jadi saya akan menjelaskan dari larutan terlebih dahulu. Ukuran partikel larutan adalah yang paling kecil karena kurang dari 100 nanometer dan bisa lebih kecil dari 1 nanometer. Nah, penampilan fisis dari larutan yaitu jernih, partikelnya itu terdispersi dan hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. Kestabilannya, larutan termasuk sangat stabil karena tidak dapat dipisah. Cara pemisahannya tidak dapat disaring melalui saringan biasa. Nah, jadi contoh larutan ini adalah air gula. Air gula kalau misalnya diaduk akan menyatu dengan air dan kalau bisa di center terhadap gelas, cahayanya itu akan menembus gelasnya. Dan kalau misalnya kita taruh air gulanya di saringan, tidak akan ada apapun di saringan tersebut. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang koloid. Jadi ukuran partikel koloid itu berukuran 1 sampai 100 nanometer. Bedanya dengan larutan yang tadi, ukuran partikel koloid tidak kurang dari 1 nanometer. Nah, penampilan fisisnya itu keruh, tetapi tidak terlalu keruh atau bisa dibilang jernih, tapi tidak terlalu jernih juga. Jadi keruh. Partikel terdispersinya hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra juga.
Kestabilannya koloid relatif stabil, yaitu sukar terpisah. Cara pemisahannya tidak dapat disaring. Nah, jadi contoh dari koloid ini bisa dibilang yaitu air kopi. Jadi air dicampur dengan kopi. Nah, kalau misalnya diaduk air kopi itu kan terdapat partikel-partikel yang bisa dibilang disebut ampas. Nah, nanti kalau misalnya ditunggu agak lama, gelasnya itu bila di center akan terlihat keruh, tidak jernih tapi keruh. Jadi cahayanya itu sukar menembus. Nah, cara pemisahannya di sini tertulis tidak dapat disaring, tapi kalau dalam percobaan kopi saat disaring terdapat sedikit endapan. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang suspensi. Yaitu suspensi ini ukuran partikelnya yang paling besar dari antara dua sistem lainnya, karena berukuran lebih dari 100 nanometer. Penampilan fisiknya suspensi itu keruh, partikel terdispersi bisa dilihat dengan cara pakai mata telanjang atau mata kita sendiri tanpa menggunakan alat apapun. Kestabilannya mudah mengendap, atau mudah mengendap itu bisa dibilang bisa mudah terpisah dengan airnya. Cara pemisahannya itu bisa pakai saringan atau disebut filtrasi. Nah, contoh dari suspensi ini air ditambah deterjen bubuk lalu diaduk. Nanti lama-lama karena sifatnya mudah mengendap, lama-lama selesai diaduk, bila kita tunggu akan terdapat endapan-endapan di bawah gelas, yaitu deterjennya itu sendiri. Nah, bila di center nah cahayanya itu bisa menembus gelas tetapi akan keruh seperti koloid. Nah, bila disaring juga endapannya akan terlihat secara langsung dengan mata telanjang. Karena ukuran partikelnya sendiri lebih dari 100 nanometer. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem dispersi koloid. Sistem dispersi koloid dapat terbentuk dari dispersi zat padat, cair, atau gas ke dalam medium pendispersi dalam fase padat, cair, atau gas. Koloid sangat banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bahan makanan, bahan kosmetik, dan juga obat-obatan. Di tabel ini bisa kita lihat beberapa contoh nama koloid yang terbentuk dari padat, cair, gas melalui medium pendispersi padat, cair, dan gas. Dan ada juga beberapa contoh-contohnya. Nah, padat, suatu zat padat yang terdispersi dalam padat itu diberi nama sol padat. Lalu cair yang terdispersi dalam padat beri nama emulsi padat, dan gas yang terdispersi dalam padat nama busa padat. Lalu padat yang terdispersi dalam cair itu diberi nama sol, cair terdispersi dalam cair itu beri nama emulsi, gas terdispersi dalam cair beri nama busa. Dan lalu padat yang terdispersi dalam gas itu diberi nama aerosol padat, dan cair yang terdispersi dalam gas diberi nama aerosol cair. Dan ada beberapa contohnya juga. Halo semuanya, nama saya Karina Putri Patricia Cahaya. Saya dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 10. Di sini saya akan mempresentasikan sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid itu apa sih? Sistem koloid mempunyai sifat yang sangat khas dan dia itu berbeda dari sifat sistem dispersi lainnya. Nah, beberapa sifat koloid yang sangat khas itu adalah efek tidal, gerak Brown, absorpsi, dan koagulasi. Nah, di sini saya akan membahas tentang sifat-sifat koloid efek tidal. Nah, sebelumnya itu kita sudah melakukan sebuah uji coba praktikum mengenai sistem koloid. Nah, dari sebuah uji coba praktikum ini kita bisa mengetahui adanya sebuah efek tidal dari beberapa larutan. Itu adalah kopi, gula, dan deterjen. Dan dibuktikan setelah kita menguji coba bahwa kopi itu dengan air adalah suspensi, deterjen dan air adalah koloid, air dan gula adalah sebuah larutan. Nah, saya akan menjelaskan apa itu efek tidal. Efek tidal itu adalah seberkas cahaya, ini center ya, yang dilewati pada suspensi, koloid, dan larutan. Kita lihat bahwa dengan tegak lurusnya arah datangnya cahaya ini akan terlihat jelas di suspensi dan koloid, tetapi di larutan tidak sangat jelas.
Terlihat sebuahnya lintasan cahaya ini disebabkan cahaya ini melewati suspensi dan koloid itu dihamburkan oleh sebuah partikel. Tetapi kalau di larutan itu tidak dihamburkan oleh partikel. Mengapa begitu? Terhamburnya cahaya oleh partikel koloid, nah itu dinamai adalah efek tidal. Kenapa? Karena di koloid dan suspensi ini partikelnya itu sangat besar, jadi memungkinkannya itu dapat menghamburkan cahaya. Maka terlihat adanya sebuah efek tidal. Namun kalau di larutan itu tidak. Kenapa? Karena di larutan itu partikelnya cukup kecil, jadi tidak dapat menghamburkan cahaya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, nama saya Brian dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya efek Tyndall. Teman saya sudah menjelaskan mengenai proses terjadinya efek Tyndall secara umum. Untuk uraian yang lebih spesifik, simak video berikut. Pada larutan sejati, diameter molekulnya kurang dari 40 nanometer, sedangkan cahaya tampak memiliki panjang gelombang berkisar dari 400 hingga 750 nanometer. Sekarang kita anggap bahwa molekul larutan memiliki diameter 5 nanometer dan sinar yang melaluinya memiliki panjang gelombang 500 nanometer. Hal ini berarti panjang gelombang sinar 100 kali lebih besar dibandingkan dengan ukuran molekul. Sehingga dalam penjalarannya, hampir semua sinar dapat melalui molekul tanpa melakukan pemantulan. Sinar ini kemudian akan sampai di layar dan terjadi proses pemantulan diffuse dan spekular yang menyebabkan sinar sampai di mata pengamat. Terlihatlah sinar di layar dengan jelas oleh pengamat, sedangkan sinar yang melalui larutan sejati tidak akan terlihat. Pada sistem koloid, diameter molekulnya adalah 40 hingga 900 nanometer. Sekarang, ukuran molekul koloid dan sinar hampir sama. Keberadaan molekul koloid ini mampu menghalangi perjalanan sinar, sehingga sinar akan menyentuh molekul koloid dan kemudian berhambur ke segala arah secara acak. Nah, mata pengamat akan mampu menangkap sinar yang terhambur ini, sehingga cahaya akan terlihat jelas melalui sistem koloid. Berdasarkan uraian tersebut, kita bisa mengambil definisi terkait efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid yang disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Nah, kenapa sih gejala ini disebut sebagai efek Tyndall? Gejala ini disebut sebagai efek Tyndall karena penemunya adalah John Tyndall, yang merupakan ahli fisika Inggris. Pada tahun 1869, Tyndall menemukan bahwa apabila suatu berkas cahaya dilewatkan pada sistem koloid, maka berkas cahaya tadi akan tampak. Tetapi apabila berkas cahaya yang sama dilewatkan pada larutan sejati, berkas cahaya tadi tidak akan tampak. Oleh karena itu, disebut sebagai efek Tyndall. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai efek Tyndall yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Misalkan di bioskop kita dapat melihat ada asap yang mengepul karena ada cahaya proyektor. Nah, asap di sini merupakan sistem koloid. Mengapa? Karena asap merupakan koloid jenis aerosol padat. Materinya adalah padat yang berbentuk debu atau karbon, lalu dia itu tersebar di udara. Selain itu, di daerah berkabut, lampu sorot mobil akan terlihat lebih jelas. Berarti di sini ada penghamburan sinar lampu mobil oleh kabut. Di sini kabut itu adalah koloid yang berbentuk aerosol. Karena fase terdispersinya itu berupa uap air dan medium pendispersinya itu adalah udara. Oke, nama saya Cevanya Pamungkas Tija Muakti, 11 MIPA 1 SEM 11. Ya, jadi gerak Brown adalah gerakan partikel koloid dengan lintasan lurus dan arah yang acak. Gerak ini ditemukan oleh seorang pakar botani, bukan botani square tapi botani Inggris pada tahun 1827, dan dia tidak dapat menjelaskan
mengapa partikel ini bergerak lurus dan berliku gitu. Ya, pada 1905 Albert Einstein memecahkan teka-teki tersebut yang bahwa gerakan tersebut maksudnya gerakan liku-liku dan lurus itu ya diakibatkan karena banyaknya tumbukan antar molekul pada sisi partikel yang tidak sama. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana gerakan Brown bisa terjadi. Sebelumnya, penjelasan tentang gerakan Brown telah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya. Nah, gerakan Brown sendiri itu bisa terjadi akibat adanya tumbukan partikel pendispersi terhadap partikel terdispersi. Sehingga partikel yang terdispersi tersebut menjadi terlontar dan kemudian menumbuk partikel terdispersi lainnya. Hingga terlontar lagi dan terus mengulang-ulang. Nah, gerakan Brown sendiri mengakibatkan partikel-partikel koloid yang berukuran besar menjadi relatif stabil karena adanya partikel yang bergerak terus-menerus sehingga gaya gravitasi tidak berpengaruh sama sekali. Ini juga bisa terjadi karena ukuran partikel terdispersi itu lebih besar daripada pendispersinya. Saya Edrika Dikar dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 13. Di sini saya akan mempresentasikan kimia tentang adsorpsi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian adsorpsi. Adsorpsi itu adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan-permukaan partikel koloid. Nah, adsorpsi ini terjadi adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Ini terjadi karena adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Nah, dengan ini sehingga jika ada partikel yang menempel akan cenderung dipertahankan pada permukaannya. Jika partikel koloid mengadsorpsi ion yang bermuatan positif pada permukaannya, koloid tersebut akan bermuatan positif. Dan sebaliknya juga, jika partikel koloid mengadsorpsi ion yang bermuatan negatif, pada permukaannya koloid tersebut akan bermuatan negatif juga. Selain ion, partikel-partikel koloid dapat menyerap muatan dari listrik statis. Itu misalnya adalah debu. Debu dapat menyerap muatan negatif atau positif dan dari adanya elektron yang bergerak di udara atau dari arus listrik. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya itu adalah adsorpsi menyebabkan partikel koloid bermuatan listrik. Nah, oleh karena itu, jika koloid diletakkan dalam medan listrik, partikelnya akan bergerak menuju kutub muatan listrik yang berlawanan dengan muatan koloid tersebut. Nah, peristiwa bergeraknya partikel koloid dalam medan listrik itu dapat kita sebut juga dengan elektroforesis. Nah, peristiwa elektroforesis ini dapat dimanfaatkan dalam proses pemisahan potongan-potongan gen pada proses bioteknologi dan penyaringan debu pabrik pada serabong asap, atau yang bisa kita kenal juga sebagai pengendap Cottrell. Nah, untuk yang terakhir, koloid logam atau basa umumnya mengadsorpsi ion-ion logam pada saat proses pembentukan koloid, sehingga akan menjadi bermuatan positif. AS2, S3, dan kelompok koloid sulfida lainnya umumnya mengadsorpsi ion negatif sehingga akan menjadi koloid negatif. Itu saja dari saya. Maaf jika ada salah kata. Selamat pagi dan terima kasih. Dalam kesempatan kali ini, saya Ferhan Tadila dari kelas 11 MIPA 1, nomor presensi 14, akan menjelaskan apa itu adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik. Nah, kemampuan ini diakibatkan oleh tegangan permukaan koloid yang tinggi. Apa aja sih yang bisa diserap? Yang bisa diserap adalah ion dan juga muatan dari listrik statis. Apabila partikel koloid menyerap
ion bermuatan positif, maka koloid akan bermuatan positif. Dan apabila partikel koloid menyerap ion bermuatan negatif, maka koloid akan bermuatan negatif. Nah, peristiwa absorpsi ini juga menyebabkan partikel koloid bermuatan listrik. Oleh karena itu, jika koloid diletakkan di medan listrik, maka partikelnya akan bergerak menuju kutub muatan listrik yang berlawanan juga dengan muatan koloid tersebut. Nah, peristiwa bergeraknya partikel koloid ini disebut juga dengan elektroforesis. Nah, elektroforesis ini dimanfaatkan juga untuk memisahkan potongan-potongan gen pada proses bioteknologi dan menyaring debu pabrik pada cabang asap. Hal tersebut disebut dengan pengendap cotret. Nah, terima kasih. Dispersi adalah penggumpalan pada dispersi koloid dan dapat terjadi akibat peristiwa mekanis atau kimia. Peristiwa mekanis misalnya pemanasan atau pendinginan. Contohnya, bila darah dipanaskan, darah akan menggumpal, sedangkan agar akan menggumpal bila didinginkan. Peristiwa kimia, contohnya pencampuran koloid yang berbeda muatan dan adanya elektron. Pencampuran koloid yang berbeda muatan. Jika sistem koloid yang berbeda muatan dicampurkan, akan menyebabkan terjadinya koagulasi dan akhirnya mengendap. Contohnya adalah pencampuran FeOH3 dan SOAS2S3 akan menyebabkan koagulasi. Dari slide ini kita bisa lihat FeOH3 bermuatan positif dan AS2S3 bermuatan negatif. Jika SOAS2S3 dan OH3 dicampurkan, terdapat endapan koloid atau yang kita sebut koagulasi. Tipsnya, jika mempunyai tinta dari merek yang berbeda, di mana satu koloid negatif dan yang lain satu koloid positif, sebaiknya jangan dicampurkan karena dapat mengalami koagulasi. Demikianlah penjelasan dari pencampuran koloid yang berbeda muatan. Perkenalkan, nama saya Jonathan Chandra Hermawan dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 18. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang faktor penyebab koagulasi yang kedua, yaitu adanya elektrolit. Pertama, saya akan menjelaskan tentang cara kerjanya. Yang pertama, ketika suatu koloid yang bermuatan positif dicampurkan dengan larutan elektrolit, partikel-partikel dari koloid positif akan menarik ion-ion negatif dari larutan elektrolit, lalu ukuran koloid akan menjadi sangat besar dan akan mengalami koagulasi. Sebaliknya, ketika suatu koloid yang bermuatan negatif dicampurkan dengan larutan elektrolit, maka partikel-partikel dari koloid negatif akan menarik ion-ion positif dari larutan elektrolit dan koloid akan mengalami koagulasi. Lalu ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, yaitu proses koagulasi akan menjadi semakin mudah jika konsentrasi ion dalam larutan elektrolit semakin besar dan ketika ukuran muatan ion yang berperan besar. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi saya sekarang akan menjelaskan tentang contoh-contoh proses koagulasi. Ya, yang pertama adalah penambahan air tawas untuk menjernihkan air. Yang kedua adalah pembentukan delta di muara sungai. Jadi hari ini saya ingin membahas tentang stabilan koloid. Pasti koloid itu merupakan sebuah sistem dispersi yang relatif kurang stabil dibandingkan larutan lainnya atau larutan biasa. Contoh-contoh dari koloid ini adalah krim minyak rambut, bedak cair, krim pembersih muka, dan obat-obatan berupa emulsi. Untuk menjaga kestabilan sebuah koloid dapat dilakukan cara berikut. Yang pertama adalah dengan menghilangkan muatan dengan melewati proses dialisis. Proses dialisis merupakan sebuah proses menghilangkan muatan koloid dengan cara memasukkan koloid
ke dalam sebuah jaringan semi permeable. Dapat dilihat contohnya dalam foto berikut. Nah, contoh penerapan proses dialisis ini adalah saat proses cuci darah bagi para penderita gagal ginjal. Dalam proses ini, koloid berupa cairan darah akan dihilangkan dari ion sisa metabolisme agar darah bersih dan membantu menjaga kestabilan darah. Sebelum saya lanjutkan untuk menjelaskan proses hemodialisis, saya akan mengulang sedikit tentang proses dialisis. Proses dialisis dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya koagulasi atau penggumpalan. Sistemnya kurang lebih seperti ini. Anggaplah terdapat 3 jenis partikel dengan ukuran yang berbeda, yaitu partikel A, partikel B, dan partikel C. Lalu ketiga jenis partikel tersebut akan melewati sebuah kisi yang ukurannya sama, dialiri dengan sebuah fluida dari atas. Dapat terlihat bahwa partikel A dan partikel B dapat melewati kisi, sedangkan partikel C tidak dapat melewati kisi. Mengapa terjadi demikian? Kisi di sini dapat disebut pula sebagai membran semi-permeable. Membran permeable sendiri merupakan membran yang memungkinkan semua partikel-partikel dari fluida mampu melewati membran tersebut, sedangkan semi-permeable berarti hanya sebagian partikel yang dapat melewati membran. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang proses hemodialisis sebagai salah satu contoh dari proses dialisis. Di dalam proses hemodialisis, pembuluh darah pasien akan disisipkan sebuah selang sebagai perantara untuk mengeluarkan darah kotor dan memasukkan darah bersih. Pada selang diletakkan sebuah tabung dialisis dan di sisi lainnya dihubungkan dengan tabung berisi cairan yang biasanya berisi plasma darah. Cairan dialisis akan mengalir dan mengisi bagian yang kosong di dialisator. Darah kotor pasien akan dilewatkan melalui pipa-pipa yang terbuat dari membran semi-permeable menuju mesin dialiser. Selama darah berjalan, pipa akan dialiri cairan yang akan membawa ion-ion berukuran lebih kecil dalam darah kotor keluar dan tereliminasi. Sedangkan molekul darah bersih yang berukuran relatif lebih besar daripada celah-celah membran akan tetap berjalan menuju tubuh dan tidak tereliminasi keluar. Darah yang telah disaring bersih oleh plasma darah sebagai pencuci akan dialirkan kembali ke dalam tubuh dan proses hemodialisis pun dapat dinyatakan selesai. Untuk singkatnya, dapat melihat slide berikut. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, halo Ibu Silvi. Kembali lagi dengan saya Justin, nomor absen 20 dari 11 IPA 1. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penambahan stabilisator koloid. Penambahan stabilisator koloid dapat dilakukan dengan 2 jenis zat. Yang pertama yang kita ketahui adalah emulgulator. Emulgulator merupakan zat yang ditambahkan ke dalam suatu emulsi, koloid cair dalam cair, atau cair dalam padat, dengan tujuan menjaga koloid agar tidak mudah terpisah. Contohnya adalah penambahan sabur ke dalam campuran minyak dan juga penambahan amonia ke pembuatan emulsi kertas film. Zat yang kedua adalah koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang ditambahkan ke dalam sistem koloid agar menjadi stabil. Contohnya adalah penambahan gelatin dalam pembuatan es krim dan juga penambahan gum arab dalam pembuatan semir. Sekian dari saya tentang penambahan stabilisator koloid. Terima kasih. Saya Kevin Kenesis, XI MIPA 1, nomor absen 22, ingin mempresentasikan tentang koloid liofil dan koloid liofob. Berikut tampilan PowerPoint yang telah saya buat. Setelah melihat tampilan PowerPoint yang telah saya buat, saya akan menjelaskan apa itu koloid liofil dan koloid liofob. Berdasarkan interaksi antara partikel terdispersi dengan medium pendispersinya, sistem koloid dibedakan menjadi 2 macam, yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Apa itu koloid liofil? Koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya atau zat terlarut suka menarik medium pendispersinya atau zat pelarut.
Peristiwa ini disebabkan gaya tarik antara partikel-partikel terdispersi dengan medium pendispersinya yang kuat. Lalu, apa itu koloid liofok? Koloid liofok adalah kebalikan dari koloid liofil, yang dimana artinya adalah koloid yang fase terdispersinya atau zat terlarut tidak suka menarik medium pendispersinya atau zat pelarut. Jika medium pendispersinya air, koloid liofil disebut juga sebagai koloid hidrofil, sedangkan koloid liofob disebut juga sebagai koloid hidrofob. Perbedaan kemampuan menarik medium pendispersinya mengakibatkan terjadinya perbedaan sifat dari kedua koloid tersebut yang terlihat pada sol liofil dan sol liofob yang akan dijelaskan oleh teman saya, Kenneth Kosim. Lalu, saya akan memberikan beberapa contoh koloid liofil dan koloid liofob. Berikut contoh dari koloid liofil. Dari gambar tersebut, bisa kita lihat terdapat deterjen, agar-agar, sabun, gelatin, tepung kanji, dan makanan atau minuman yang mengandung protein. Lalu saya akan memberikan contoh dari koloid liofob. Dari gambar tersebut dapat kita lihat ada sol belerang, sol emas, dan FeOH3 atau besi dalam kurung 3 tutup kurung hidroksida. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, sekarang saya bakal ngejelasin tentang bedanya dari sol liofil dan sol liofob. Nah, sebelumnya kita bakal lihat tabel perbandingan dari sifat sol liofil dan sol liofob ini. Nah, jadi kalau si sol liofil dan sol liofob ini untuk definisinya udah dijelasin sama teman saya yang sebelumnya. Nah, sekarang saya bakal ngejelasin bedanya dari sol liofil dan sol liofob ini menurut sifat-sifatnya. Nah, jadi yang pertama bisa kita lihat ada yang namanya daya absorpsi terhadap medium. Nah, untuk daya absorpsi terhadap medium ini, si sol liofil ini sebenarnya dia kuat. Dia mudah mengabsorpsi sehingga mediumnya sehingga ukuran partikelnya itu dapat semakin besar. Nah, terus untuk sol liofob ini itu tidak mengabsorpsi mediumnya. Nah, terus ada yang namanya efek Tyndall. Efek Tyndall ini pada sol liofil itu kurang jelas. Sedangkan untuk sol liofobnya itu kebalikannya, yaitu sangat jelas. Terus habis itu ada yang namanya viskositas atau kekentalan. Nah, viskositas atau kekentalan ini dia untuk sol liofil ini bakal lebih besar daripada mediumnya. Sedangkan untuk sol liofob itu hampir sama dengan mediumnya. Terus ada yang namanya koagulasi. Koagulasi ini untuk sol liofil itu dia sukar atau susah terkoagulasi. Sedangkan untuk sol liofob ini itu bakal lebih mudah terkoagulasi atau kurang stabil jatuhnya. Dan kalau untuk sol liofil ini itu dia lebih stabil ya ketimbang dari si sol liofob ini. Terus habis itu untuk lain-lainnya, sol liofil itu dia bersifat reversible. Jika sudah terkoagulasi itu dapat dengan mudah dijadikan koloid kembali. Sedangkan untuk sol liofob itu bersifat irreversible. Irreversible itu artinya kalau misalnya dia udah menggumpal, dia bakal sulit diubah lagi ke koloid lagi. Nah, untuk contoh-contohnya nih, contoh-contohnya kita ambil aja ya buat dari yang kehidupan sehari-hari. Kalau sol liofil itu contohnya sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Sedangkan untuk si sol liofob ini contohnya itu sol logam, darah sol, FeOH3. Sekian, terima kasih.
Nah, setelah mendengar penjelasan tentang apa itu koloid hidrofil dan koloid hidrofob dan beberapa perbedaannya, sekarang saya akan menjelaskan tentang salah satu penerapan dari kedua sifat tersebut, yaitu penggunaan deterjen dalam mengangkat kotoran di baju. Deterjen atau sabun yang biasa digunakan untuk mencuci baju atau mencuci piring itu memiliki sifat hidrofil dengan dua sifat kepolaran yang berbeda. Di bagian kepala deterjen itu sifatnya adalah polar, dan di bagian ekor itu bersifat non-polar. Kotoran yang menempel di baju itu sifatnya adalah non-polar. Maka ketika deterjen itu dimasukkan ke dalam air, bagian non-polar dari deterjen ini langsung mengikat kotoran yang sifatnya non-polar juga, dan bagian kepalanya yang bersifat polar itu langsung mengikat air karena keduanya sama-sama bersifat polar. Nah, karena perbedaan atau karena daya tarik menarik antara keduanya tersebut itu mengakibatkan tegangan air itu menurun dan membuat kotoran itu langsung terangkat dan pakaian pun tidak bersih. Cara dispersi sesuai namanya berarti memperkecil partikel, yang berarti akan melibatkan perubahan ukuran partikel besar menjadi ukuran koloid. Cara dispersi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada dispersi langsung atau mekanik, yang kedua homogenisasi, yang ketiga busur beredik, serta yang keempat adalah peptisasi. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang cara dispersi. Cara dispersi yang pertama yaitu dispersi langsung atau mekanik. Cara ini dilakukan dengan memperkecil zat terdispersi sebelum didispersikan ke dalam bentuk medium pendispersi. Lalu ukuran partikel dapat diperkecil dengan menggiling ataupun menggerus partikel sampai pada ukuran tertentu. Sebagai contoh, pada pembuatan sol belerang dalam air, serbuk belerang dihaluskan terlebih dahulu dengan menggerus bersama kristal gula secara berulang-ulang. Campuran semen dengan air dapat membentuk koloid secara langsung. Cara partikel-partikel semen sudah digiling sedemikian rupa sehingga ukuran partikelnya menjadi ukuran koloid. Nah, contoh dispersi langsung tuh seperti ini, seperti yang bisa kita lihat di gambar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengenai sistem koloid pada cara dispersi khususnya pada homogenisasi. Sebelumnya teman saya, Oliver, sudah menjelaskan mengenai dispersi langsung atau mekanik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai dispersi secara homogenisasi. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikut ini. Homogenisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu homogeneus. Kata ini dapat dipisah menjadi homo dan genus. Homo berarti same, yang berarti sama, dan genus berarti types, yang berarti tipe. Proses homogenisasi ini ditemukan dan dipatenkan pertama kali oleh August Gaulian pada 1899. Berikut ini adalah gambaran dari mesin Gaulian. Mesin Gaulian memiliki 3 piston pendorong dengan tabung filtrasi yang kecil. Mesin ini dibuat dengan tujuan awal untuk mencampur krim pada susu. Pompa piston pada rem bolak-balik bekerja dengan digerakkan oleh satu poros engkol yang di bagian sini. Mesin seperti ini masih digunakan sampai saat ini, namun dengan desain yang lebih simpel dan kuat. Aplikasi yang biasa dilakukan dalam homogenisasi adalah pembuatan susu, baik susu murni maupun susu kental manis bebas kasein. Homogenisasi dilakukan dengan mencampurkan antara bubuk susu skim ke dalam air, di mana gumpalan lemak susu diperkecil ukurannya dan didispersi secara seragam di dalam mesin homogenisasi. Metode homogenisasi dilakukan dengan mencampurkan susu segar ke dalam jumlah yang besar. Setelah itu, dimasukkan ke dalam tekanan besar melalui lubang kecil. Homogenisasi susu sangat berguna dalam industri susu untuk mencegah timbulnya konsentrasi lemak dan rasa dengan level yang berbeda variasi. Alat yang digunakan dalam homogenisasi pada masa sekarang biasanya berupa colloid mills, mill grains,
mesin pengekstrusi, dan hammer mills. Lalu bagaimana sih cara kerja mesin homogenisasi? Ini adalah gambaran dari katup mesin homogenisasi. Pertama-tama, produk yang belum dihomogenisasi masuk melalui valve seat di sebelah sini dengan tekanan tinggi dan kecepatan yang rendah. Saat produk memasuki jarak antara katup dan valve seat, akan ada peningkatan kecepatan dan penurunan tekanan. Sehingga perputaran energi yang intens ini akan menyebabkan turbulensi dan perbedaan tekanan yang akan merobek partikel. Produk yang dihomogenisasi akan menimpa impact kering di kedua sisi ini dan keluar pada tekanan yang cukup untuk meneruskan pada proses selanjutnya. Hasil dari proses homogenisasi dapat berupa homogenisasi secara total seperti susu dan homogenisasi secara parsial seperti krim. Berikut ini adalah gambaran ukuran lemak susu pada saat masih mentah, beku, dan setelah dihomogenisasi. Dapat kita lihat bahwa ukuran partikel menjadi kecil dan menjadi sebesar ukuran koloid, yang itu sebesar 10⁻⁷ sampai 10⁻⁵ cm. Aplikasi dari homogenisasi lainnya adalah soft drink, seperti produk Coca-Cola. Campuran reaktan diubah dalam proses homogenisasi ke dalam 35 psi, sehingga unsur yang beragam tidak terpisah selama proses penyimpanan atau distribusi. Selain itu juga terdapat coffee cream. Homogenisasi dilakukan untuk menghindari creaming serta meningkatkan tingkat keputihan warna pada kopi. Emulsi obat pada pabrik obat bila dilakukan proses homogenisasi menggunakan mesin homogenisasi. Ice cream mix dilakukan proses homogenisasi untuk mengurangi tingkat buttering pada lemak selama proses pendinginan. Selain itu juga ada cheese milk. Proses homogenisasi dilakukan untuk mengurangi tingkat lemak yang terkandung di dalam air dadih atau whey, serta meningkatkan keseragaman dan distribusi lemak pada telur komposisi berat keju, dan juga meningkatkan degradasi lemak biokimia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Halo, nama saya Renardi Chandra Wijaya. Saya kelas 11 IPA 1 nomor absen 28. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara dispersi di bagian peptisasi. Nah, peptisasi prosesnya dilakukan dengan cara memecah partikel-partikel besar, misalnya suspensi, gumpalan, atau endapan, dengan menambahkan zat pemecah tertentu. Contohnya, endapan AlOH3 akan berubah menjadi koloid dengan menambahkan AlCl3 ke dalamnya. Endapan AgCl akan berubah menjadi koloid dengan menambahkan larutan NH3 secukupnya. Contoh lain, bisa di peptisasi seperti karet oleh bensin, agar-agar oleh air, nitroselulosa oleh aseton. Endapan NiS dapat dipeptisasi oleh H2S. Nah, ini ada sedikit gambar tentang peptisasi. Nah, seperti ini. Dari ini menjadi ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Siang maupun sore ataupun malam, Bu. Saya Renaldo Amadius, kelas 11 IPA 1, nomor absen 29. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang cara membuat koloid melalui cara busur beredik. Cara busur beredik ini sendiri adalah cara membuat koloid melalui cara dispersi. Jadi busur beredik sendiri ini adalah alat khusus yang digunakan untuk membuat koloid logam. Busur beredik ini disebut juga dengan elektrodispersi. Proses busur beredik ini dilakukan dengan cara ujung kedua logam yang akan dikoloidkan dengan cara meletakkan logam yang akan dikoloidkan pada kedua ujung elektrode dan kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat sehingga membentuk loncatan bunga api listrik. Suhu tinggi akibat adanya
adanya loncatan bunga api listrik mengakibatkan logam akan menguap dan selanjutnya terdispersi ke dalam air sehingga membentuk suatu koloid logam. Biasanya cara busur bedelik ini digunakan untuk membuat sol emas dan sol platina. Jadi di sini ada sedikit contoh gambar dari busur bedelik. Di sini ada sumber arus, kumparan peninggi tegangan, loncatan listrik. Di sini ada air. Jadi sumber arusnya di sini jalan ke kumparan tegangan tinggi, terus membentuk diberi ujung elektrodenya, kemudian membuat loncatan bunga api listrik dan terdispersi ke dalam air sehingga membentuk suatu koloid logam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Halo, saya Rio Ferdianto. Nah, jadi setelah kita melihat proses pembuatan koloid cara pertama, yaitu cara dispersi, sekarang kita akan masuk ke cara kedua, yaitu cara kondensasi. Cara kondensasi dilakukan dengan mengubah suatu larutan menjadi koloid. Proses ini umumnya melibatkan reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan zat yang menjadi partikel-partikel terdispersi. Nah, cara kondensasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah reaksi hidrolisis. Koloid dapat dibuat melalui reaksi hidrolisis, yaitu dengan mencampurkan garam tertentu dengan air. Contohnya adalah pada saat proses pembuatan sol FeOH3. Apabila pada air mendidih ditambahkan FeCl3, maka akan terbentuk sol FeOH3 yang reaksinya akan terjadi seperti ini. Hai, saya Sabrina. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian kedua dari cara kondensasi, yaitu melalui reaksi redoks. Reaksi redoks sendiri berarti pembuatan koloid dengan melibatkan perubahan bilangan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Kata redoks berasal dari 2 kata, yaitu reduksi dan oksidasi. Reduksi yang berarti penurunan dan oksidasi yang berarti peningkatan. Selanjutnya ada juga istilah reduktor dan oksidator. Reduktor yang berarti melepaskan elektronnya ke senyawa lain disebut juga dengan pendonor elektron, dan bila oksidator berarti melepaskan elektronnya dari senyawa lain atau disebut juga dengan penerima elektron. Dan berikut adalah contoh dari reaksinya. Di sini Cu merupakan reduktor dan 4HMO3 merupakan oksidator. Selanjutnya ada beberapa contoh lagi dari reaksi redoks. Yang pertama yaitu pengikatan atau pelepasan oksigen, dan berikut adalah contoh dari reaksinya. Dan yang kedua yaitu pengikatan atau pelepasan dari elektron, dan berikut adalah reaksinya. Yang ketiga yaitu pembuatan sol belerang. Dalam pembuatan sol belerang ini berarti mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2, dan berikut adalah contoh dari reaksinya. Halo, saya Sheba dari 11 MIPA 1, absen 32. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pertukaran ion, yaitu salah satu cara dari cara kondensasi untuk pembuatan koloid. Reaksi pertukaran ion umumnya dilakukan untuk membuat koloid dari zat-zat yang sukar larut atau yang biasa kita sebut endapan yang dihasilkan pada reaksi kimia. Contohnya yaitu pembuatan sol AS2S3 atau koloid hidrofob dengan mengalirkan gas H2S atau hidrogen sulfida ke dalam larutan AS2O3 atau diarsen trioksida. Dapat kita lihat reaksinya pada layar. Selain dengan cara-cara yang sudah kita bahas, koloid ada yang terbentuk secara alamiah, misalnya yaitu lumpur, getah karet, dan getah pohon nangka. Nama saya Timothy dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 33. Sekarang saya akan menjelaskan tentang reaksi pembentukan smoke koloid kabut asap. Reaksi pembentukan smoke koloid kabut asap terjadi dalam 3 tahapan, di mana reaksi pertama menghasilkan polutan primer dan reaksi kedua dan ketiga menghasilkan polutan sekunder.
Polutan primer adalah substansi pencemar yang langsung ditimbulkan dari sumber polusinya, sedangkan polutan sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi polutan primer ataupun polutan sekunder lainnya di atmosfer. Pertama, gas nitrogen oksida akan bereaksi dengan gas oksigen di udara membentuk gas nitrogen dioksida. Reaksi ini menghasilkan polutan primer karena dapat dilihat dari NO dan O2 sebagai sumber polusinya dan 2NO2 sebagai substansi pencemarnya. Lalu, sinar ultraviolet matahari menyebabkan terurainya gas NO2 menjadi NO dan atom oksigen yang sangat reaktif. NO dan O merupakan polutan sekunder karena berasal dari reaksi polutan primer NO2 pada reaksi pertama. Pada akhirnya, atom oksigen yang sangat reaktif tadi akan bereaksi dengan gas oksigen membentuk O3 atau ozon. O3 juga merupakan polutan sekunder karena berasal dari reaksi O yang juga merupakan polutan sekunder. M di sini merupakan gas inert, yaitu gas yang stabil dan sukar bereaksi seperti N2. Nantinya, polutan ozon tersebut dapat berbahaya bagi kesehatan, karena dengan kadar yang berlebihan dan paparan dalam waktu yang lama, ozon dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti iritasi pada mata, sakit dada, sakit kepala, kesulitan bergerak, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu smoke. Smoke itu bisa dikatakan atau bisa disebut juga sebagai koloid kabut asam. Smoke ini memiliki nama lain yaitu smoke fotokimia. Nah, apa itu smoke fotokimia? Smoke fotokimia itu adalah koloid yang berbentuk aerosol padat yang berasal dari reaksi antara nitrogen dioksida yang memiliki nama lain NO2 dengan ozon yang berada di atmosfer atau O3. Nah, sebenarnya smoke ini berasal dari reaksi apa sih? Nah, smoke ini berasal dari reaksi antara asap pembakaran kendaraan bermotor seperti NO, CO, dan hidrokarbon lainnya dengan sinar cahaya matahari itu sendiri.